Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan bagian akhir dari penjelasan mengenai wajibnya mempelajari Al-Quran bagi setiap muslim berdasarkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, surat An-Nisa dan sebagainya yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, juga berdasarkan hadis-hadis Nabi yang kita dapati tertulis dalam kitab-kitab hadis. Antara lain di dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari yang kemarin sudah dibacakan, ada 2 hadis di sana. Kemudian juga dalam kitab hadis yang ada di layar sekarang ini, yaitu kitab hadis Riyadhus Shalihin. Ya. Ada penjelasan Nabi kenapa orang harus mempelajari Al-Quran, harus berusaha bisa membaca Al-Quran dan yang terpenting mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan Al-Quran dan keutamaan mempelajari serta mengajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca dan dilaksanakan. Apa isinya? Itu tujuan hidup kita sebetulnya cuma itu aja. Menjalani perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang ada dalam Al-Quran. Itu ya. Karena dengan begitu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah antara lain orang yang menjalankan perintah Allah dalam kehidupan ini dan meninggalkan larangan Allah. Nah, seseorang di antara kita ini, manusia ini semuanya juga tidak akan bisa menjalankan perintah Allah dan tidak akan bisa meninggalkan larangan Allah karena tidak tahu apa saja larangan Allah kalau dia tidak membaca Al-Quran. Itu alasan kenapa orang wajib mempelajari Al-Quran. Di samping Al-Quran itu mempunyai keutamaan, mempelajari Al-Quran juga mempunyai keutamaan, mengajarkan Al-Quran juga mempunyai keutamaan. Nah, maka Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya, sebenarnya sudah disampaikan hadis-hadisnya. Dari kitab Riyadhus Shalihin sudah ada 2 hadis yang disampaikan, 3 hadis ini, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kemudian juga hadis yang keempat sudah disampaikan, orang yang mahir membaca Al-Qur'an nanti di akhirat akan bersama para malaikat, tempat tinggalnya. Itu. Malaikat kan makhluk Allah yang mulia, yang tidak pernah berbuat dosa. Malaikat itu tidak tahu dosa. Yang namanya perbuatan dosa itu mereka enggak kenal. Makanya mereka lebih mulia, baik-baik semuanya. Nah, manusia ini diberi oleh Allah, diberitahu tentang perbuatan yang berpahala dan perbuatan yang berdosa. Terus disuruh oleh Allah mengerjakan yang berpahala saja, meninggalkan yang berdosa. Itu malaikat itu enggak mengenal perbuatan dosa.
sedangkan manusia mengenal. Tapi manusia yang mau meninggalkan dosa lalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berpahala, makanya disebut sebagai orang beriman, itu lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat. Orang kalau beriman, bertakwa, posisinya itu lebih tinggi daripada malaikat. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu dosa, tapi mereka nggak mau mengerjakan. Sedangkan malaikat tuh nggak pernah berbuat dosa karena mereka nggak mengenal dosa. Itu ya. Ini sudah dibacakan. Kemudian hadis yang ke apa tadi ya? Dari kitab Riyadhus Shalihin ya, dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di belakangnya lagi apa? Ya. Hadis yang aduh, salah pencet lagi, Masya Allah. Nah, jadi saya ulangi, hadis pertama sudah, hadis kedua sudah, hadis ketiga sudah, hadis keempat sudah, hadis keempat sudah ya. Sekarang hadis yang kelima dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu nomor hadisnya 995. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, dan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga Allah ridho anhu kepadanya. Qala, telah berkata dia, Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Ini hadis yang kelima ya. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Masalu perumpamaan, permisalan. Al-mu'min, orang yang beriman, alladzi, yang yaqra'ul Qur'ana, dia selalu membaca Al-Qur'an. Itu perumpamaannya, kata Nabi, masalul utrujah, seperti perumpamaannya seperti al-utrujah, buah yang bernama buah utrujah. Di sini enggak ada, adanya di sana tempat Nabi dulu. Sekarang nggak tahu saya apa masih ada apa enggak buah utrujah. Kenapa dengan buah utrujah ini? Nabi mengatakan rihuha, buah utrujah itu rihuha, baunya thayyibun, baik, harum, baunya wangi. Wa ta'muha, dan rasanya thayyib, bagus, enak gitu. Jadi perumpamaan orang beriman itu seperti seperti buah, seperti sebuah buah itu gimana? Seperti buah yang harum baunya dan enak rasanya. Di sana ada zaman Nabi dulu disebut buah utrujah. Nah, kalau di sini apa ya? Hah? Durian. Durian itu harum bagi yang doyan. Bagi yang mabuk nggak suka sama durian, mencium bau durian seperti mencium bangkai gitu. Nggak mau dia. Kalau saya mencium bau durian senang saya. Nah, sampai ada orang yang nggak suka durian. Heran aku ya. Orang kok nggak suka durian itu? Heran aku. Jadi seperti buah yang harum baunya, nyaman, enak rasanya. Itu perumpamaan orang beriman. Lalu Nabi mengatakan wa masalul mu'mini, dan perumpamaan orang mukmin, orang beriman, alladzi, yang la yaqra'ul Qur'ana, dia tidak suka membaca Al-Qur'an. Beriman orangnya, namanya muslim, orangnya beriman, sholat 5 waktu sholat, puasa Ramadan,
mengerjakan puasa Ramadan juga. Tapi dia tidak suka baca Al-Quran. Ada orang beriman yang tidak suka baca Al-Quran? Ada dong, ini Nabi bilang kok. Masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang beriman yang tidak suka membaca Al-Qur'an kama salit tamr. Perumpamaannya sama seperti buah kurma. Buah kurma itu kata Nabi la rihalaha, tidak ada bau baginya. Dia tidak punya bau. Buah kurma kan enggak berbau. Kurma yang basah maupun yang kurma yang kering. Kurma basah itu pertama kali saya makan waktu pergi haji dulu itu makan di Bukit Uhud. Kita disinggahkan di Uhud gitu kan. Terus ya kayak piknik gitulah melihat Gunung Uhud. Terus makan buah kurma basah. Wah, enak ternyata, Masya Allah. Ya, Pak Haji Amli makan enggak? Makan ya. Enak kan? Banyak segini-segini nih. Keras. Ya Pak Haji, Agan sempat makan juga. Ya, enak betul itu. Nah itu kan gak ada baunya itu. Apalagi kalau sudah dikeringkan. Tamer ini buah kurma yang sudah kering. Kurma kering seperti kalau kita puasa Ramadan, mau buka puasa dianjurkan oleh Nabi, disunahkan untuk makan kurma dulu buka puasanya. Ini tamer ini atau tamer ini gak ada baunya. Itu perumpamaan orang beriman itu seperti buah kurma yang lari halaha, tidak ada bau baginya, dia tidak punya bau. Wa ta'muha hulwun, tetapi rasanya manis. Baunya gak ada, tapi ya manis rasanya. Itu perumpamaan perumpamaan orang yang beriman yang tidak biasa membaca Al-Quran. Masih bagus, Pak. Enak rasanya. Orang beriman tuh enak rasanya. Ibarat buah, enak rasanya. Kalau manusia ya enak orangnya. Kalau orang beriman tuh pasti orangnya enak. Nah kalau kita ini masih dianggap gak enak oleh orang, berarti kita jangan-jangan kita belum beriman ini. Jangan-jangan. Karena orang beriman tuh ibarat buah, rasanya enak, gak bau dia. Nah, lalu Nabi mengatakan wa masalul munafiki, dan perumpamaan orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia suka membaca Al-Qur'an. Jadi ada orang munafik suka baca Al-Qur'an, Pak. Padahal orang munafik itu di neraka loh, Pak. Tempatnya di dasar neraka. Tapi dia suka baca Al-Qur'an. Nabi mengatakan wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang suka membaca Al-Qur'an kama salir raihanah, seperti buah raihanah. Ini juga aku belum pernah lihat buahnya ini. Baca hadisnya tapi lihat barangnya enggak pernah. Utrujah juga belum pernah lihat. Nah, kalau mereka yang belajar di Arab sana, di Timur Tengah, ya pasti tahulah, atau setidaknya pernah tahu. Nah saya enggak pernah tahu. Saya cuma tahu hadisnya saja. Jadi perumpamaan orang munafik yang suka membaca Al-Quran itu seperti buah yang bernama buah raihanah. Rihuha, buah raihanah itu kata Nabi, baunya thayyibun, harum. Baunya harum. Wa ta'muha, dan rasanya murrun, pahit. Nah itu loh. Orang munafik, walaupun dia munafik dan tempatnya di dasar neraka kalau mati, sampai di akhirat sana, walaupun dia sholat, dia pergi haji juga, mungkin kiai juga dia, mungkin ustadz juga, na'udzubillah min syarri dzalik. Tapi munafik. Kalau dia baca Quran, suka baca Quran, Nabi mengumpamakannya orang munafik yang suka baca Quran itu seperti buah raihanah, yang kalau bau, dilihat baunya enggak ada baunya, tapi rasanya manis. Kebalik lagi, astagfirullah. Gimana sih aku ini? Belum loading ini ternyata ya. Belum on ini, lagi belum on.
Astagfirullahaladzim. Ya, kama salir raihanah, seperumpamaan orang munafik itu seperti yang suka baca Al-Quran seperti buah raihanah yang rihuha thayyib, baunya enak, harum, baik maksudnya harum, wa ta'muha sedangkan rasanya murrun, pahit. Baunya harum, pahit tapi. Sama suka enggak? Buah yang pahit? Enggak suka kecuali untuk obat. Untuk obat apa boleh buat. Nah, itu perumpamaan orang munafik itu seperti buah yang rasanya pahit. Tapi baunya harum, orang dia baca Quran kok. Orang baca Quran kan orang yang baik. Tapi kalau dimakan, kalau ibarat buah tadi, dimakan pahit rasanya. Bergaul dengan orang munafik juga kayak begitu, pahit orang munafik itu. Di hadapan kita dia kelihatan baik, di belakang kita dia menjelek-jelekan kita, menusuk dari belakang orang munafik itu. Ya itu. Lalu Nabi mengatakan wa masalul munafik, dan perumpamaan orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak biasa atau suka membaca Al-Qur'an, kama salil handhalah, sama seperti buah handhalah. Alhamdulillah. Buah handhalah ini kata Nabi laisa laharihun, tidak ada baginya bau, dia tidak punya bau, wa ta'muha, dan rasanya murrun, pahit. Udah baunya enggak ada, pahit pula rasanya. Masih mendingan orang munafik yang baca Al-Qur'an, baunya harum walaupun rasanya pahit. Orang munafik kelihatannya baik, tapi giliran digigit, waduh, pahit itu. Mungkin terus gitu, sampai kalau makan gigit yang pahit kan gitu kan. Begitu saudara tahu orang ini munafik, dilepeh itu. Orang biasa bilang dibuang. Gak mau lagi bergaul sama dia sampean. Tuh Pak, Bu. Jadi kita pilih jadi orang yang beriman, yang membaca Al-Quran. Kalau bisa tuh seperti buah utrujah ini, yang baunya harum, rasanya enak, manis. Baunya baik, rasanya baik juga. Ini perumpamaan orang beriman yang suka membaca Al-Quran. Berikutnya, hadis yang ke-6, nomor 996 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Wan Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab, sahabat Nabi radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada beliau. Aduh, apa ini? Ya. Umar bin Khattab berkata, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi pernah bersabda. Oh, ini sabda Nabi ini bagus ini. Apa sabda Nabi? Kalau tadi hadis yang di depan 995 itu hadis sahih riwayat muttafaqun alaih yang meriwayatkannya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang ke-6 ini juga yang menceritakan tentang keutamaan Al-Qur'an, sehingga dia harus dipelajari, ya, dan harus dibaca, dipelajari. Kata Nabi menurut hadis yang ke-6 ini, Nabi mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yarfa'u, dia akan meninggikan, akan mengangkat, meninggikan atau mengangkat bihadzal kitab, dengan ini kitab, maksudnya dengan Al-Qur'an ini, dengan kitab ini, yakni dengan Al-Qur'an, aqwaman, kaum-kaum, orang-orang banyak ini akan diangkat oleh Allah derajatnya. Maksudnya di akhirat nanti. Kalau dunia ini yang enggak kelihatan. Ahli-ahli Al-Qur'an itu kadang-kadang disepelekan orang. Enggak dilihat orang. Yang dilihat orang itu orang kaya, duitnya banyak. Orang pejabat tinggi, itu yang dilihat orang di dunia ini. Padahal di hadapan Allah mereka itu hina.
kalau tidak beriman. Kalau beriman ya mulia juga. Pejabat kalau beriman mulia, di dunia dimuliakan orang banyak, di akhirat juga dimuliakan oleh Allah. Kalau pejabat tadi beriman. Nah pejabat yang beriman tuh Pak, gak akan mungkin membunuh orang, atau menyuruh membunuh orang, atau menangkap kiai, menangkap ulama, gak mungkin. Kalau pejabat sampai menangkap kiai, menangkap ulama, oh sudah itu pejabat yang neraka tempatnya itu nanti. Kayak Firaun itu loh contohnya. Pejabat juga dia di kerajaannya sana. Kalau sampai ada pejabat menangkap kiai, menangkap ulama, udah itu pejabat ahli neraka sudah. Kalau dia nggak bertobat sampai matinya. Kecuali dia bertobat setelah waktu matinya ya nggak jadi masuk neraka. Jadi Rasulullah SAW mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, sesungguhnya Allah itu mengangkat atau meninggikan dengan Al-Qur'an ini orang-orang atau kaum-kaum itu. Wa yadha'u, dan Allah merendahkan bihi dengannya, dengan Al-Qur'an juga akharin, orang-orang yang lain. Hadis ini rawahu Muslim, yang meriwayatkannya adalah Imam Muslim. Jadi ini hadis sahih. Nabi mengatakan orang mulia atau tidak mulia di hadapan Allah tergantung sikap dia kepada Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini kata Allah akan meninggikan orang-orang atau kaum-kaum yang meninggikan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an akan merendahkan orang-orang yang merendahkan Al-Qur'an. Nah, makanya kita jangan sampai jadi manusia, jadi orang yang merendahkan Al-Qur'an, menganggap remeh Al-Qur'an, jangan. Direndahkan nanti di akhirat oleh Allah kita. Al-Qur'an itu kalamullah, itu surat kirimannya dari Allah. Dikirim oleh Allah dari langit sana kepada kita semua ini. Untuk dibaca, diperhatikan isinya, kalau ada perintah di situ dilaksanakan, kalau ada larangan dalam surat itu ditinggalkan. Nah, sampean tidak mengindahkan surat keputusan presiden aja bisa celaka loh. Tidak mengindahkan surat keputusan bupati, gubernur, wali kota bisa kena sanksi. Wah, apalagi surat dari Allah, surat yang mulia itu. Nah, sudah. Ini ya, jadi mari kita menjadi orang-orang yang meninggikan Al-Qur'an supaya Allah meninggikan kita di akhirat nanti. Nah, berikutnya yang ketujuh. Ini Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar. Hadis nomor 7 adalah hadis nomor 997 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nomor 7 dari kitab yang ke-8, yaitu Kitabul Fadail, kitab tentang keutamaan, amalan-amalan yang utama. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar, sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab, radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, kepada Ibnu Umar dan kepada Umar bapaknya. Anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda. Ini sabda Nabi. La hasada illa fisnataini. La hasada, tidak boleh ada dengki, tidak boleh ada iri, tidak ada iri, tidak ada dengki. Ya, tidak boleh ada iri atau dengki illa kecuali fisnataini, pada dua macam orang. Iri itu tidak boleh. Iri itu perbuatan hati yang dilarang oleh Islam, oleh agama Islam ini, oleh ajaran Islam, oleh ajaran Allah dan Rasulnya. Sehingga Nabi mengatakan tidak boleh ada iri dengki kecuali pada dua orang saja, yaitu iri kepada rajulun, seseorang yang atahullahul Qur'ana, atahu telah memberi kepadanya Allah Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Iri kepada seseorang yang Allah telah beri kepada dia Al-Qur'an, maksudnya dia dipahamkan Al-Qur'an oleh Allah. Fahuwa, lalu dia yaqumu bihi, dia tegak berdiri dengannya, maksudnya dia mengamalkannya. Ana al-lail, di sebagian waktu malam, wa ana an-nahar, dan di sebagian waktu siang. Ana al-laili wa ana an-nahar. Ana'a itu sebagian, al-laili waktu malam, wa ana'a dan di sebagian waktu, an-nahari siang hari.
Jadi ada orang yang dia membaca Al-Quran dan dia mengamalkannya di sebagian waktunya malam maupun di sebagian waktu siangnya. Iri kepada orang seperti itu boleh. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Nabi mengatakan tidak boleh ada iri pada dua macam orang. Yang pertama, iri kepada orang yang Allah beri dia Al-Quran, lalu dia tegak dengannya di sebagian waktu malam dan di sebagian waktu siang. Yang kedua, warojulun, dan iri kepada seseorang yang atahullahu malan. Atahu, telah memberi kepadanya. Siapa yang memberi kepadanya? Allahu, Allah. Apa yang Allah beri kepadanya? Malan, harta. Iri kepada orang yang diberi harta oleh Allah, fahuwa, lalu dia yungfikuhu, menginfakkannya ana al-laili, di sebagian waktu malam, wa ana an-nahari, dan di sebagian waktu siang. Jadi iri kepada orang yang diberi oleh Allah harta, tapi dia menginfakkannya di siang hari maupun di malam hari, di sebagian waktu siangnya maupun di bagian waktu malam. Jadi ini secara tidak langsung Nabi mengajari kita sedekah. Siang hari sedekah, malam sedekah. Masya Allah. Kita kebanyakan sedekah pagi hari, karena sedekah pagi hari afdol. Ini sedekah paling utama tuh pagi hari begini nih. Siang hari juga berpahala, tapi kalah afdol dengan pagi hari. Nah, Nabi mengajari kita nih, iri kepada orang yang diberi oleh Allah harta, tapi dia selalu menginfakkannya di sebagian waktu malam dan di sebagian waktu siang. Iri kepada orang kaya boleh, tapi orang kaya yang suka sedekah, suka infak. Bukannya iri kepada orang kaya titik, bukan. Ya, ini hadis yang ke-7 ya. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati atas dia. Maksudnya disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu diterangkan oleh Imam An-Nawawi, kata-kata wal ana'u dan kata-kata anak di atas tadi itu artinya as-sa'atu, waktu-waktu. Ana al-laili, di sebagian waktu-waktu malam, wa ana an-nahari, dan di sebagian waktu-waktu siang hari. Nah, ini hadis yang ke-7. Sekarang hadis yang ke-8. Apa ini? Hadis yang ke-8 ini juga membicarakan tentang keutamaan Al-Quran, khususnya keutamaan surat Al-Kahfi. Hadisnya berasal dari sahabat Nabi, wa anil Barra ibni Azibin, dan dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Qala, sahabat Al-Barra bin Azib berkata, kana ada rajulun, seorang laki-laki, yaqra'u, dia sedang membaca surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Sahabat Nabi Al-Barra bin Azib bercerita, dulu pernah ada seorang laki-laki, tidak sebut namanya, dia sedang membaca surat Al-Kahfi. Wa indahu, dan di sisinya, di hadapan dia, di dekat dia, ada farosun, seekor kuda, yang marbutun, dalam keadaan terikat, bi satonaini, dengan 2 ikatan. Ya. Fataghassathu sahabatun, fataghassathu, maka ketika orang tadi sedang membaca surat Al-Kahfi, fataghassathu, lalu menaungi dia, sahabatun, sebuah awan. Awan tiba-tiba datang menaungi dia. Ini di padang pasir ini. Jangan dibayangkan di dalam rumah begini, di padang pasir. Awan langsung menaungi dia. Faja'alat, lalu berbuatlah awan ini tadi, lalu berbuat, maksudnya bergerak, tadenu, mendekat kepada orang yang baca surat Al-Kahfi tadi. Waja'ala, dan berbuat pula, siapa yang berbuat? Farosuhu, kudanya, yang firu minha, lari dari dia, lari meninggalkan si pemilik tadi, ketakutan. Kenapa? Malaikat datang. Kuda melihat malaikat, kita enggak melihat, Pak. Kuda melihat malaikat kan dalam bentuk aslinya ngeri, gede banget.
Lari kuda tadi. Falamma asbaha, maka ketika sudah waktu subuh, ketika pagi hari, atan nabiyya, datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si laki-laki tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, fadzakara, lalu si laki-laki tadi menceritakan dzalika, peristiwa itu, lahu, kepada Nabi. Ya Rasulullah, kemarin saya naik kuda, saya berhenti, saya tambatkan kuda di padang pasir, saya berhenti membaca Al-Quran. Masya Allah. Apa ada di antara kita ya kayak gitu ya? Lagi naik mobil, berhenti sebentar, terus baca Al-Quran. Kayaknya enggak ada deh Pak. Masya Allah. Dia berhenti, menambatkan kudanya, lalu dibaca surat Al-Kahfi. Tiba-tiba awan menaungi saya Rasulullah, dan kuda saya lari terperanjat, lari meninggalkan saya. Faqala, lalu Nabi menjawab ketika diceritain oleh si laki-laki tadi. Tilkas sakinah, itulah yang disebut sakinah, ketenangan. Yang tanazzalat, sakinah tadi turun lil Quran, karena Al-Quran. Jadi kalau kita suka membaca Al-Quran, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita akan diberi oleh Allah ketenangan hidup. Cobalah saudara jalani hidup ini dengan biasakan membaca Al-Quran. Tenang hidupnya. Walaupun kayak aku ini sebatang kara sekarang ya, di dalam rumah keluntang-luntung, malah lihat fotonya Bunda, enggak ada lagi dia sudah. Luntang-luntung aku tiap malam tuh Pak, pulang praktek itu, luntang-luntung. Tapi enggak masalah, aku masih punya rasa bahagia, masih bahagia hati saya. Lalu kalau ingat ya sedih. Tapi enggak masalah, tenang hidupnya, urusan jalan semuanya. Kalau mulai keberatan aku berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, jangan kasih pasien banyak ya Allah. Uyuh. Capek aku ya Allah. Sekarang di rumah sakit penuh pasien Pak, setruk semua Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman, aku bagian yang menolong aja lah, jangan ikut setruk ya Allah. Aku bagian yang menolong orang setruk aja sudah. Banyak ini, berhari-hari ini sudah Pak. Mulai pengumuman CT scan-nya hidup lagi itu, CT scan yang baru, kita punya CT scan baru, 64 slice. Jadi kalau dikerjakan semua itu potongannya itu 64 gambar kelihatan. Tapi dokternya tidak mengerjakan seperti itu karena apa? Biayanya besar. Ya, sehingga diirit. Ya, irit cuma ditampakkan yang penting-penting aja, cuma 19 atau 16 slice saja. Padahal kemampuannya bisa 64 slice itu, bisa melihat kelainan yang kecil-kecil bisa. Begitu pengumuman 1 November CT scan beroperasi kembali, itu langsung pasien setruk itu gitu, Masya Allah. Ya Allah ya Rahman. Enggak di poliklinik, enggak di tempat praktek, enggak di UGD, pasien setruk setiap hari. Ini tadi malam aja masuk 3 orang. Padahal paling 2-3 hari di rumah sakit kupulangkan itu, kalau dia sadar kupulangkan. Nanti, "Guru kenapa pulang belum sembuh?" Iya, sampean menunggu kaki sampean sembuh, bisa gerak lagi. Sebulan sampean di sini. Belum tentu sembuh pula. Oh iya Kak Dok? Iya, semua pasienku itu sembuhnya di rumah. Kalau di rumah sakit stres sampean nanti. Saraf-sarafnya ikut stres juga itu. Pulang aja nanti sembuh. Insya Allah sembuh. Kebanyakan pasienku sebulan ketemu aku udah jalan kaki dia. Maunya dia dirawat sampai sembuh, sampai bisa jalan lagi. Kiamat nanti. Rumah sakitnya kiamat. Lah pasien-pasien yang di belakangnya yang antri mau masuk, nunggu sampean keluar. Ada 3 orang nih nggak masuk ke ruangan karena nggak ada tempat. Di UGD dia. Ya, jadi itu Pak. Orang kalau kena stroke, naudzubillah, makanya sampai jangan sampai kena stroke, jangan sampai. Aku juga berlindung kepada Allah jangan sampai kena stroke. Ya, diberi oleh Allah ketenangan hidup walaupun rezekinya pas-pasan, apalagi rezekinya berlebihan. Masya Allah. Saya tidak termasuk orang yang rezekinya berlebihan. Saya cukup saja, pas-pasan, pas butuh, pas perlu.
renovasi rumah ada biaya. Pas perlu ngobatirkan anak ada duit. Pas perlu naik pesawat mendadak ada duit. Nah, itu pas-pasan aja sudah. Enggak usah berlebih sudah. Enak hidup pas-pasan itu. Pas apa? Ada duit. Pas apa? Ada duit. Itu kan pas enak pas-pasan gitu itu. Nah, pas mau menikah nanti ada juga duit gitulah. Misalnya gitulah. Yang mau dinikahi siapa juga belum tahu. Hah? Apa? Apa? Oh, pas ada perempuannya. Iya betul ibu-ibu itu. Pas mau menikah, pas ada perempuannya. Betul Bu, betul ya. Jadi ini Nabi mengatakan waktu ada orang baca surat Al-Kahfi terus terjadi awan itu menaungi dia, kudanya lari ketakutan, itu ternyata malaikat menggiring awan dan itu tanda ketenangan yang Allah turunkan kepada orang yang membaca Al-Quran karena Al-Quran itu membawa ketenangan. Cuma kalau saudara nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah ngaji, sumpek hidupnya nanti sampean. Walaupun duitnya banyak sumpek sampean. Tuh, jangan. Gunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Walaupun bacanya masih Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak apa-apa, yang penting baca. Daripada enggak baca sama sekali. Nah, inilah. Ini hadis yang ke-8, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati atasnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di sini ada keterangan asyaton. Asyaton, kata-kata asyatonu bi fathis shin, dengan memfathah huruf sin. Sinnya di fathah. Asya, sya. Al-mu'jamah, sinnya shin yang bertitik 3. Yang bertitik, al-mu'jamah. Titik yang bertitik banyak, ya ini titik 3. Shin yang bertitik 3 ya shin besar. Wat ta, sedangkan huruf ta ini wat ta'u, ta-nya al-muhmalah, ta yang tanpa titik. Kalau ta yang pakai titik kan dzat. Ini yang mu'jamah kan dzat. Kalau yang muhmalah yang tanpa titik itu ta. Jadi ini dibaca asyatonu. Apa artinya? Al-hablu, tali. Jadi orang tadi membaca Al-Quran, dia turun dari kendaraannya, kudanya diikat dengan 2 tali, terus dia baca surat Al-Kahfi, turun awan menaungi dia. Waktu dia ceritakan peristiwa ini kepada Nabi, Nabi mengatakan tilkas sakinatu tanazzalat lil Quran. Itulah ketenangan yang turun karena Al-Quran. Jadi Al-Quran akan membawa kita kepada ketenangan hidup. Kita tidurnya tenang. Tenang, betul itu. Al-Quran akan membuat orang hidupnya tenang. Silakan dibuktikan. Ini omongan Nabi, ini sabda Nabi. Lalu yang berikutnya yang ke-9. Yang ke-9. Hadis yang ke-9, nah ini terkenal, sering dibaca. Wa an Ibnu Mas'udin, dan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, qala, Ibnu Mas'ud berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda sebagai berikut. Man qara'a harfan min kitabillah, man barang siapa atau siapa saja yang qara'a, dia membaca harfan, 1 huruf, min, dari kitabillah, kitab Allah. Siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, kitab Allah, falahu, maka untuknya hasanatun, ada 1 pahala kebaikan. Wal hasanatu, dan 1 pahala kebaikan tadi bi asyri amsalihah, dilipat gandakan lagi oleh Allah dengan 10 yang semisalnya. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, bahwa alif lam mim adalah 1 huruf, walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif adalah 1 huruf, walamun harfun, dan lam adalah 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim adalah 1 huruf.
Hadis ini rawahu At-Tirmidzi, telah meriwayatkannya Imam At-Tirmidzi wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Ya. Jadi baca satu huruf ada dapat pahala satu kebaikan. Sama dengan kita sedekah tadi, masukkan uang ke kotak infak itu. Sama, cuma baca alif itu, belum dilanjutkan lamnya belum. Alif, apalagi tahu selesaikan. Alif lam mim. 30 hasanah itu, Masya Allah. Nah, surat Al-Kahfi itu berapa huruf itu? Nanti dihitung lagi itu. Ada setiap permulaan kitab tafsir biasanya ada di beberapa kitab tafsir. Jumlah huruf dalam surat Al-Kahfi itu. Kemudian berikutnya yang ke-10. Nih, hadis yang ke-10, wa an Ibnu Abbasin, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab atau kharib, ya. Inna, sesungguhnya, alladzi, orang yang laisa, tidak ada, fi jawfihi, di dalam relung tubuhnya. Barang siapa yang di dalam hatinya tidak ada syai'un, sesuatu pun, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Siapa yang di dalam hatinya tidak ada satu ayat pun atau satu surat pun dalam Al-Qur'an, kal baiti, orang itu seperti sebuah rumah al-kharib, yang roboh, seperti rumah yang runtuh. Kalau rumah runtuh ya bukan rumah lagi, sudah bekas rumah. Ya, jadi ini menunjukkan tidak baiknya orang yang tidak punya hafalan Al-Qur'an. Kita semua harus punya hafalan dalam hati kita. Walaupun sedikit lah, cuma juz 30 aja enggak apa-apa. Apalagi tambah juz 29, apalagi 30 juz. Lebih bagus lagi itu. Tapi hendaknya ada dalam hati kita hafalan. Walaupun cuma surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Saudara kita kan suka kayak gitu tuh. Al-Fatihah. Nggak mau apa-apa Al-Fatihah. Karena memang itu Al-Fatihah itu surat yang luar biasa kok. Itu induknya Al-Qur'an, Al-Fatihah itu, kata Rasul itu. Dan Al-Qur'an itu, Al-Fatihah itu, kalau orang sholat nggak baca Al-Fatihah nggak sah sholatnya kok. Ya, kecuali yang baru belajar sholat. Saya baru masuk Islam, belum belajar sholat, belum apa sholat Al-Fatihah, dia ikut sholat, sah sholatnya. Walaupun dia cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam aja, nggak ngapa-ngapain Pak, diam. Terus imamnya ruku, Allahu Akbar, dia ikut ruku, Allahu Akbar, ruku. Diam juga dia, nggak baca apa-apa. Sami Allahu liman hamidah, dia ikut-ikut. Sami Allahu liman hamidah, karena nggak tahu dia, ikut-ikut pokoknya. Ruku, sujud, sampai selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Diam saja, dia cuma bilang Allahu Akbar sama assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sah sholatnya itu. Sudah dianggap sholat itu. Walaupun itu sholat yang belum sempurna, tapi sah secara hukum, sah sholatnya, dianggap sudah sholat. Iya, dianggap sudah sholat dia. Nah, itu bagi orang yang baru masuk Islam, bagi mu'alaf. Ya. Nah, kita ini kan bukan mu'alaf lagi Pak, ini udah karatan Islamnya, ini sudah ibarat besi, sudah karatan itu. Dari kecil sudah Islam, kita lahir ceprot itu sudah Islam kok. Ya. Mestinya kita punya hafalan, walaupun cuma Al-Fatihah, cuma kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tabat ya enggak hafal, baca aja salah-salah gitu, ya. Tapi enggak apa-apa, masih ada. Jangan sampai menjadi manusia yang tidak ada di dalam rongga tubuhnya sesuatu dari Al-Qur'an. Karena orang seperti itu kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh. Hadis yang ke-11. Nah ini. Ya, wa an Abdullah bin Amr ibn al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda,
Yuqalu akan dikatakan li sahibil Quran kepada pemilik Al-Quran. Kepada orang-orang yang hafal Al-Quran nanti akan diperintahkan oleh Allah di akhirat. Iqra, bacalah. Maksudnya baca Al-Quran kamu. Nah, baca. Wartaki, dan naiklah kamu. Setiap kali dia baca, dinaikkan derajatnya. Baca lagi, dinaikkan derajatnya. Warattil, dan tartilkanlah bacaan kamu. Kama kunta, sebagaimana kamu dulu, kata Allah. Turattilu, kamu selalu mentartilkan, membaca dengan perlahan-lahan. Fid dunya, di dunia. Dulu kamu di dunia kan suka baca Al-Quran dan tartil bacaanmu. Sekarang kamu baca Al-Quran dan tartilkan. Fa inna, karena sesungguhnya kata Allah kepada orang tadi, manzilataka, tempat tinggalmu, inda akhiri ayatin, pada akhir ayat yang takra'uha, kamu membacanya. Jadi ini yang disebut oleh Nabi tadi, inna hadzal kitab, sesungguhnya Al-Quran ini yarfa'u aqwaman, akan meninggikan suatu kaum, wa yadha'u akharin, dan akan merendahkan yang kaum-kaum yang lainnya. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mentartilkan bacaan Al-Quran, dan orang yang menghafal Al-Quran dan membacanya dengan tartil, diangkat derajatnya. Ya terus baca lagi, makin dia baca makin dinaikkan derajatnya di surga itu. Mungkin sampai 100 tingkat. Masya Allah. Surga kan 100 tingkat. Al-Quran 114 surat saja. Nah, tempat kamu di surga tergantung dengan bacaan Al-Quran kamu. Sampai di mana dulu waktu di dunia. Kalau 114 surat kamu habiskan semua, habis khatam, ya, kamu bisa berada di tempat yang mulia di atas, di surga sana. Di surga yang atas yang mulia-mulia sana. Tempatnya orang-orang mulia-mulia. Ini hadis rawahu Abu Dawud, yang meriwayatkannya adalah Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa qala, dan Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Habis sampai sini. Pas 10 hadis. 11 hadis. Jadi dari sini, dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu dan saudara sekalian, mulai beberapa hari yang lalu ketika kita mempelajari surat An-Nisa ayat 80 berapa itu ya? 2 ya. Ya. Kita sudah diberitahu oleh Allah lewat Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW lewat hadis-hadis ini, bahwa kita semua adalah orang-orang yang wajib membaca dan mempelajari dan memahami, mendalami isi Al-Quran. Dan ketahuilah, kegiatan kehidupan kita yang paling penting dalam kehidupan ini adalah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dan kita semua yang mau mempelajari Al-Quran dan yang mau mengajarkan Al-Quran adalah orang-orang yang terbaik di antara kaum muslimin yang banyak ini. Ya, maka marilah kita menjadi pembaca Al-Quran, sahabat-sahabat Al-Quran, ahli-ahli Al-Quran. Karena ahli-ahli Al-Quran itu dibilang oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatih. Itu ada di hadis Nabi, di kitab Riyadhus Shalihin ini juga. Ahlul Quran, ahli Al-Quran adalah ahlullah, ahli-ahlinya Allah. Wa khassatuhu, dan orang-orang khususnya Allah. Jadi orang-orang pilihannya Allah, orang-orang khususnya, orang-orang VVIP-nya Allah. Kalau kita di dunia jadi orang VVIP kan senang. Duduk di tempat yang dihormati. Lingkarannya orang-orang terhormat semua. VVIP kok. Ya, kalau ada presiden ya mungkin di dekat presiden. Kalau ada gubernur mungkin di dekat gubernur. Kalau ada bupati wali kota mungkin dekat bupati wali kota. Di dunia aja kita senang diperlakukan sebagai orang yang termasuk kalangan VVIP. Lu apalagi di akhirat, Pak. VVIP di dunia ini, di akhirat gak laku. VVIP di akhirat itu yang kita cari, Pak. Ya, VVIP-nya Allah adalah ahli-ahli Al-Quran. Maka didiklah anak-anak kita untuk hafal Al-Quran. Ya, yang punya anak didik dengan Al-Quran ini. Nanti akan menguntungkan orang tuanya di akhirat. Ya, derajat orang tuanya di akhiratnya, di surga akan dinaikkan karena punya anak yang ahli Al-Quran. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya
sebagai orang-orang yang diberi kepahaman Al-Quran oleh Allah. Dan sebelum pengajian ini ditutup, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimnal kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wahdhul man khadalal muslimin wansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna biruhim minka ya arhamar rahimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfi abdaka Ariyanti. Allahumma asfi abdaka Ariyanti. Allahumma asfi abdaka Ariyanti. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.